Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang, dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rezeki yang Allah titipkan. Mari saudaraku, nikmati harta yang bersih, rezeki yang berkah dengan berzakat. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, AA berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar. Dan tidak mungkin kita memberi manfaat kecuali diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia peduli. Peduli berzakat, peduli sedekah, peduli infak, peduli wakaf. Dan kita tumbuh kembangkan ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Indonesia peduli adalah bagian dari solusi bagi negeri tercinta.
Alhamdulillah kepada semua relawan DT Peduli, Pak Ai yakin sekali bahwa para relawan ini, para pejuang yang semoga dipilih oleh Allah menjadi hamba yang manfaat. Walaupun tidak ada orang yang memuji, tetapi Allah memberikan kebahagiaan di hati yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan pujian atau ekspos oleh siapapun. Terima kasih sahabatku sekalian. AA menaruh rasa hormat, rasa syukur, rasa bangga, dan iri dengan perjuangan kawan-kawan semua. Semoga Allah memberikan istiqomah dalam perjuangan, istiqomah dalam keikhlasan, di dalam membawa manfaat bagi sesama. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Indonesiaku. Tahu nggak kalau Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia loh? Pernyataan ini dikeluarkan menurut survei yang dilakukan lembaga riset di Inggris, membuat World Giving Index dari seluruh dunia. Yang mereka nilai salah satu indikatornya adalah donasi, bahwa orang-orang Indonesia sangat suka berdonasi. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli Berzakat, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Scan QRIS-nya dan kamu bisa donasi dari semua jenis uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Timani, Paytrend, Sakuku, GoMobile, dan lainnya. Keren kan? Bagi sahabat pengelola masjid, sekolah, instansi, toko, swalayan, koperasi atau komunitas bisa jadi mitra gerakan Indonesia Peduli loh. Gampang caranya, hubungi WhatsApp 0851 001 7002. Bila sudah jadi mitra, akan dibuatkan QRIS sesuai nama mitra, dan mitra akan mendapat notifikasi SMS setiap donasi yang di-scan dari QRIS mitra tersebut. Ayo ikut dan sosialisasikan gerakan Indonesia Peduli dengan memberikan kemudahan donasi sehingga makin banyak pula orang yang bisa terbantu. Masih berkegiatan di rumah? Anda tetap bisa membantu sesama yang membutuhkan. Wujudkan kepedulian Anda, seakan langsung membantu mereka di sana. Bersama Semakin Tangguh. Tangguh iman, tangguh imun, tangguh amal. Kamu di rumah aja, biar kami yang menyalurkan kepedulian Anda. Bingung cari sajadah traveling yang lucu dan simple? Yuk langsung aja cek ke toko Berkah Collection. Dengan desain yang simple, sajadah ini akan cocok sekali loh untuk dibawa kemana saja. Apalagi untuk kamu yang suka traveling, sajadah ini bisa kamu bawa tanpa memberatkan isi tasmu. Walau dengan ukuran yang tipis, Berkah Collection juga memperhatikan jahitannya, sehingga sudah dipastikan jahitan rapi dan tidak mudah rusak. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung order aja ke Berkah Collection. Sajadah ini bisa dipesan untuk souvenir pernikahan, tasyakuran, dan lain-lain. Berkah Collection, harga murah, produk berkualitas, dan amanah. Berkah Collection juga menyediakan kebutuhan souvenir lainnya juga loh. Penasaran dengan produk Berkah Collection lainnya? Yuk langsung cek aja di IG-nya, search aja langsung Instagram Berkah Collection atau hubungi langsung ke 0822 1886 0010. Belanja murah dan amanah, Berkah Collection solusinya. Malam pagelaran santri Angkatan 4 mendapat dukungan dan apresiasi dari para pejabat Jawa Barat juga nasional. Mari kita simak videonya. Saya Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, mendukung acara Magenta Malam Pagelaran Santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun.
Saya Haji Muhammad Hasbullah Rahmat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan ini mengucapkan sukses acara pagelaran santri Magenta yang merupakan ekspresi bagi para santri SMA Darul Tauhid Boarding School. Semoga acara ini menjadi ajang kreativitas bagi anak-anak generasi muda kita, khususnya di Sekolah Darul Tauhid Boarding School, dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ugraha, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, juga Ketua DPC PD Perjuangan Kota Bandung, mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan Magenta untuk SMA Boarding School Putri di Darul Tauhid. Magenta adalah malam pagelaran santri. Ya, moga-moga saja kegiatan ini sukses, ya. Dan ini adalah sebuah ruang ekspresi bagi anak-anak kita, dan ini ekspresi keagamaan. Moga-moga kegiatan tersebut sukses dan anak-anakku tetap semangat, tetap sehat. Moga-moga semua ada dalam lindungan Allah SWT. Sukses terus. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Hairul, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, mendukung penuh acara pagelaran santri atau biasa dikenal dengan Magenta, yang merupakan ruang ekspresi bagi para santri SMA Darul Tauhid Boarding School Putri. Saksikan Magenta secara live di YouTube SMA DTBS Putri. Saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network, jejaring Kabupaten Kota Kreatif seluruh Indonesia, ingin mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya Magenta, malam pagelaran santri, yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari SMA Darul Tauhid Boarding School Putri. Bisa disaksikan live di YouTube SMA Darul Tauhid Boarding School Putri. Don't miss it. Atur nuhun. Cak Rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin meminta bantuan dari kalian. Dengarlah suara tabun genderang itu. Perang sedang berlangsung. Ayo, bawa orang tua dan anak-anak ke tempat yang aman. Kita berdoa, semoga Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua. Gimana ini? Tenang semuanya. Aku dengar Rasulullah dan sahabat sudah mendirikan hondak atau parit sekeliling. Sahabiah, bersiaplah. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan jamilah wa khaira tahiyatan fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so that we can attend this Magenta without any troubles at all. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has saved his community and society from the darkness to the lightness, from immoral to moral society. Dear audiences, it's been a while. We feel very happy because we can meet again in Magenta 2021. Today, all joy and boon hopefully will be blessed to all of us. Let us introduce ourselves. We are Yasmin Mumtaz Hariri and Giska Citra Desiela Jatnika as Master of Ceremony of Magenta 2021. Nahtu ila barnamij atsani, yakni Qiraatil Qur'anil Karim, allati satakumu bi qiraatina ukhtunal karimah, Alisha Warisel. Falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijur rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa batigu amradati tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Semoga dengan tilawah Al-Quran tadi Allah limpahkan keberkahan pada acara kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah penyampaian laporan dari Ketua Angkatan Al-Mumtazah. Kepada Nadia Liandre dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati guru besar kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Boarding School Putri beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, seluruh musyrifah dan sivitas SMA DTBS Putri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama melaksanakan acara malam pagelaran santri secara virtual. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan bantuan dan kehendaknya Magenta 04 ini dapat terlaksanakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru besar kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam acara Magenta 04 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Haji Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Ahmad Nugraha, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Muhammad Hasbullah Rahmat, Dewan Kehormatan DPRD Jawa Barat, dan juga kepada Bapak Haji Rizal Khairul, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Terima kasih karena sudah memberikan full support untuk acara Magenta 04 pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA DTBS Putri karena sudah memberikan kepercayaannya kepada kami Angkatan Al-Mumtazah untuk melaksanakan acara Magenta 04. Terima kasih juga kepada orang tua kami yang selalu mendukung kami. Dan tak lupa terima kasih kepada Teteh Stravio dan Teteh Extranity karena sudah bersedia berbagi ilmu dan membimbing kami sehingga kami dapat menjalankan Magenta 04 ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita pada malam ini yaitu Malam Pagelaran Santri 04. Malam Pagelaran Santri atau biasa disebut Magenta merupakan ruang ekspresi bagi para santri untuk menunjukkan sebuah karya yang telah diciptakan dalam rangkaian ekspresi skill di SMA DTBS Putri. Pada acara ini akan ditampilkan beberapa penampilan seni yaitu drama teater Islami, penampilan musik, serta penampilan puisi yang akan dibawakan oleh santri Angkatan Al-Mumtazah. Alhamdulillah, qadarullahnya Magenta 04 ini dilaksanakan di tengah pandemi yang tentu saja tidak menghalangi para santri SMA DTBS Putri untuk terus berkarya. Semoga dengan adanya Magenta 04 ini di tengah pandemi dapat mengingatkan kita semua tentang perjuangan para tenaga medis di garda terdepan. Mengingat tema dari Magenta ini ialah perjuangan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan dan dengan ini saya katakan bahwa Malam Pagelaran Santri 04 siap dimulai. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia Liandre atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Rika Sinta Komara MPD selaku Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Kepada Ibu Rika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, Ibu mengucapkan selamat. Malam ini sepertinya adalah malam yang sangat dinanti-nantikan dan akan meninggalkan banyak kenangan. Kenapa? Karena malam ini kita akan menyaksikan hasil kerja keras, hasil perjuangan anak-anakku Al-Mumtazah ya, angkatan keempat yang berhasil mengelola sebuah event gitu ya, membuat sebuah pagelaran dalam bentuk apresiasi karya seni. Nanti tayangannya berupa drama gitu ya. Yang kedua, Ibu juga mengucapkan selamat karena di masa pandemi ini kita bisa melalui dengan hasil sebuah karya yang luar biasa. Artinya kita bisa membuktikan bahwa pandemi bukan halangan gitu ya. Pandemi adalah sebuah tantangan untuk mengasah kreativitas, ide, gagasan, inovasi terbaru dalam sebuah pembelajaran. Dan inilah hasilnya. Selamat menyaksikan, semoga apa yang kita simak, apa yang kita nikmati di malam hari ini
mendapatkan banyak hikmah dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pengorbanan seorang sahabiah yang luar biasa perjuangannya di bidang kesehatan. Tentu saja ini apresiasi juga, ini ibu tidak akan lelah, tidak akan bosan memberikan apresiasi yang luar biasa karena karya ini mengangkat sebuah tema yang kontekstual, yang kekinian begitu ya, di mana kita sedang menghadapi masa pandemi dan ini juga dipersembahkan untuk para tenaga medis, para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pandemi ini. Sekali lagi, selamat, dan kepada pemirsa semua selamat menyaksikan. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Darut Tauhid, Ibu Wiwi Woro Dwi Yulianti MPD. Kepada Ibu Wiwi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, teman-teman seluruh sivitas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri dan anak-anakku santri kelas berapa ini ya? Kelas 10 ya, yang malam ini melaksanakan kegiatan Magenta ya. Malam kreativitas, malam berprestasi begitu ya, menghasilkan karya terbaik meskipun pandemi. Atas nama Direktorat Pendidikan tentunya Ibu memberikan apresiasi untuk kegiatan Magenta atau yang sejenisnya ya, di mana program ini sangat mengasah kreativitas santri begitu ya, apalagi di masa pandemi nih Bapak Ibu wali santri, tentu bukan hal yang sederhana bisa menghasilkan karya seni sementara aktrisnya itu tidak bertemu langsung dan ini dilakukan secara daring. Sekali lagi appreciate kami atas nama Direktorat Pendidikan untuk kegiatan Magenta. Nah, apa itu kreatif? Ternyata kalau berbicara kreatif adalah kemampuan orang atau individu atau kelompok untuk melakukan terobosan ya, untuk melakukan terobosan dengan pendekatan yang atau dengan cara yang berbeda. Gimana tidak ya, tadi disampaikan di masa pandemi ini anak-anak hebat kelas 10 SMA Putri bisa tetap mengasah kreativitasnya ya, walaupun tidak bertemu langsung. Tentu Direktorat Pendidikan mendorong kegiatan serupa ya dilakukan juga di rumah nih Bapak Ibu. Ternyata untuk menumbuhkan kreativitas minimal ada 2 poin ya. Yang pertama adalah kita melatih santri atau anak kita bahkan gitu ya untuk selalu berpercaya diri dalam bicara. Nah, sejauh mana kalau di sekolah Bapak Ibu guru memberikan ruang ini kepada santri ya, diberikan kesempatan santri untuk melatih bicara di depan umum. Tentu ini bukan bim salah bim, perlu proses dan perlu latihan begitu. Dengan menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu itu adalah bagian-bagian yang bisa mengasah kreativitas anak-anak kita. Kita bisa lakukan ayah bunda di rumah ya, dengan diskusi dengan putri-putri kita, memberi kesempatan anak-anak kita untuk berpikir kreatif ya, mengungkapkan ide gagasannya tanpa rasa takut ya, dengan rasa nyaman. Itu pun bagian-bagian bahwa sekolah atau keluarga tetap mendorong kreativitas dari putri-putri kita. Dan yang kedua, ternyata kalau berbicara kreativitas adalah berbicara tentang
membentuk kelompok belajar ya. Jadi kelompok belajar ataupun ya kelompok belajar ini ternyata ayah bunda ya atau bapak ibu guru gitu di sekolah banyak sekali hal yang dieksplor dari metode belajar kelompok ya. Selain tentunya adalah sosialisasi, apalagi ayah bunda, kemampuan komunikasinya, termasuk adalah kreativitas. Jadi anak-anak terbiasa dengan perbedaan, begitu ya, atau bahkan menerima input-input dari teman-temannya, melatih keberanian tentunya berbicara, begitu ya. Dan ini ternyata adalah cara jitu, ya. Cara jitu salah satunya untuk mengasah kreativitas anak-anak kita. Sekali lagi, ayah bunda bukan hanya bisa dilakukan oleh bapak ibu guru di sekolah, tapi kita bisa juga lakukan di rumah. Ya, adik kakak itu bagian kalau lebih dari seorang adalah kelompok belajar. Coba punya ide apa nanti misalnya ya, bagaimana menciptakan Ramadan yang menyenangkan. Wah, itu ide-idenya dari anak-anak original dan luar biasa, sangat bagusnya. Sekali lagi, apresiasi saya kepada seluruh manajemen sekolah, ya SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, Sivitas, panitia, dan anak-anak hebat kelas 10. Jangan pernah puas dengan capaian yang sekarang. Mudah-mudahan ini modal awal ya, untuk terus mengasah kreativitas di hari-hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Haji Gatot Kuntakumara STMM selaku Ketua Yayasan Darut Tauhid. Kepada Bapak Gatot dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, orang tua, santri, putri SMA Boarding School Darut Tauhid. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, komite sekolah. Tak lupa yang kami hormati Direktur Pendidikan Bu Wiwi dan jajarannya, juga kepada Kepala Sekolah SMA Putri Darut Tauhid, Bu Rika, dan manajemen SMA Putri. Kepada adik-adik dan anak-anakku panitia Magenta Malam Pagelaran Santri, yang semoga Allah mengkaruniakan keberkahan. Dan kepada para tamu undangan, orang tua maupun adik-adik santri SMA Putri. Saya atas nama Yayasan Darut Tauhid mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan malam pagelaran santri ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kemudahan, kelancaran kepada kita semua, dan yang paling penting kegiatan ini menjadi amal soleh untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebuah kreasi, sebuah inovasi, dan sebuah pagelaran akan menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat seandainya kita niatkan agar pagelaran ini, acara ini menjadi ibadah kepada Allah, menjadi amal soleh, dan memiliki manfaat yang besar tidak hanya kepada kita, kepada panitia, kepada santri-santri, namun juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan umat Islam. Mengapa? Karena energi, waktu, pikiran, ide, gagasan yang kita keluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini pasti itu datangnya dari nikmat Allah, dari karunia Allah, sehingga pasti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sehingga adik-adik, apapun kegiatannya, baik pagelaran santri ini, semoga benar-benar kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah yang terpenting
dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang semakin taat kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat dan bakti kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Untuk itu, saya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya semata-mata sebatas pagelaran santri saja, namun juga bisa menjadi ajang kreativitas buat kita bersama, ajang inovasi, sehingga kita bisa memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui pagelaran ini. Temanya saya kira sangat luar biasa, bagaimana kita berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami ujian dari Allah, baik banjir, bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Namun yakinlah bahwa kepedulian kita, kontribusi kita, walaupun sekecil apapun, insya Allah akan menjadikan hal yang besar buat mereka sebagai tanda silaturahmi, sebagai tanda kasih sayang, sebagai tanda persaudaraan sesama umat Islam dan sesama manusia yang Allah ciptakan untuk memakmurkan bumi ini. Untuk itu, sekali lagi saya apresiasi penghargaan yang besar atas kegiatan ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kelancaran dan kemudahannya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semoga langkah yang dilakukan oleh para santri ini benar-benar langkah yang dituntun Allah dan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Karena tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali satu-satunya, Allah ridho. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang yang beruntung adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi jalan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau orang dititipi ilmu itu tidak ada apa-apanya, tetapi dititipi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, itulah yang ada apa-apanya. Jadi jangan bangga dengan banyaknya ilmu, karena itu bisa jadi seperti keledai membawa buku. Tetapi ilmu yang manfaat, juga harta. Tidak ada artinya orang dititipi harta sebanyak apapun, karena dia tidak bisa menikmatinya kecuali yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Tetapi kalau seseorang dimudahkan oleh Allah menjemput rezeki yang halal berkah, ketika didapatkan sangat bersyukur, dan di antara syukurnya manfaat bagi orang banyak, itulah orang yang paling beruntung. Kalau hanya banyak harta sebagai penunggu saja, beban di dunia, beban di kubur, beban di akhirat, nauzubillah. Demikian pula dalam ujian demi ujian yang sedang menimpa adalah orang-orang yang beruntung, orang yang dipilih oleh Allah, disimpan di barisan paling depan. Siapa yang paling berharga adalah orang yang bisa membantu lepas dari penyakit hati, membebaskan, jalan membebaskan dari penyakit kemusyrikan, jalan bebasnya dari penyakit kemunafikan, jalan lepasnya dari kefasikan. Pokoknya kalau kita dipilih oleh Allah menjadi jalan lepasnya dari penyakit hati, sehingga sehat, memiliki qalbun salim, syariatnya kita, wah Masya Allah, itu barokah. Dan juga yang menjadi jalan sehat lahir, karena nikmat sehat lahir ini sangat berperan di dalam meningkatkan kualitas manfaat, kualitas ibadah, kualitas dakwah, Masya Allah. Oleh karena itu kita harus sangat mengapresiasi para pejuang kesehatan yang berada di barisan paling depan, ya, oleh Allah dipilih nih.
menjadi jalan kesembuhan lahir, apalagi kalau selain membantu lahirnya jadi sembuh, membantu hatinya pun jadi sehat. Dahsyat sekali. Inilah pahlawan kita yang harus kita doakan. Doa apa? Doa supaya ikhlas dalam bertugas, supaya niatnya lillahi ta'ala. Karena salah niat, salah alamat, kita doakan para pejuang ini agar amalnya juga amal yang ada di jalan Allah, niatnya lurus, caranya benar, dan kita doakan supaya Allah melindungi dari niat salah, dari amal salah, dari wabah, dari fitnah, dari musibah. Kita yang tidak berada di garis paling depan tetap juga akan punya amal yang disukai Allah kalau kita ambil bagian di dalam mendoakan. Dan demikianlah para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terpilih, yang digunakan oleh Allah menjadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan tersebarnya Islam, menjadi jalan terselamatkannya lahir batin umat. Dan inilah sebaik-baik karunia kalau kita dipilih jadi orang yang menjadi jalan manfaat sebesar-besarnya bagi lahir, bagi akal, bagi batin, bagi urusan dunia, dan terutama bagi urusan akhirat. Selamat adik-adikku sekalian. Masya Allah, kegiatan yang akan dilakukan ini semoga menjadi kegiatan yang penuh berkah, sehingga manfaatnya besar bagi dunia, bagi diri, bagi yang lain, bagi bekal akhirat nanti. Semoga Allah membimbing terus-menerus niat dan amal serta ilmunya, serta Allah melindungi dari niat salah, ilmu salah, amal salah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Agim yang telah menyampaikan tausiahnya. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebuah mahakarya yang didedikasikan khusus kepada tenaga medis garda terdepan COVID-19. Diadaptasi dari kisah nyata Rufaidah binti Sa'ad Al-Ansari, perawat muslim pertama di dunia. So, open your eyes, open your mind, and keep your focus on us. Because Al-Mumtazah mempersembahkan Magenta, Malam Pagelaran Santri 2021. Selamat menyaksikan. Melawan hukum. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa putusan atau pemutusan akses internet telah melanggar hak asasi manusia. Sangat terpaksa kami lakukan karena memang mengingat kondisi seperti itu. Kasus positif COVID-19 menjadi 1.419.455. Salah seorang tenaga kesehatan berinisial R meninggal dunia pada Kamis 5 November. Wah, para tenaga medis juga banyak jadi korban. Ih, serem. Aku gak mau jadi perawat, apoteker, laboran, apalagi jadi dokter. Resikonya besar. Kalau ada virus kayak sekarang nih, kemungkinan besarnya bisa tertular, terinfeksi, dan jadi korban. Ih. Terus aku jadi apa ya nanti? Yang gak beresiko emang ada. Ini gara-gara virus nih aku jadi bisa mikir, gak bisa kemana-mana, gak bisa cari inspirasi. Bosan banget di rumah. Jatuh lagi. Kok ada buku? Buku apa nih ya? Sang pelita dari gurun pasir, Faidah binti Sa'ad. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sekitar ribuan tahun yang lalu, ada seorang muslimah
yang ikut berjuang di antara kepahlawanan kaum laki-laki. Muslimah ini berjuang dalam bidang medis. Ketertarikannya terhadap medis sudah dirasakannya sejak kecil. Ia bernama Rufaidah binti Sa'ad Al-Ansari. Tercatat dalam sejarah Islam sebagai perawat muslimah pertama. Ia dilahirkan pada 570 Masehi di Madinah dan merupakan keturunan dari Bani Aslam. Rufaidah, Ada apakah gerangan? mereka melakukan kesesatan lagi. Para dukun itu kembali melakukan pemujaan berhala dan pengorbanan untuk mengobati pasien. Mereka meminta keluarga pasien untuk menyiapkan sesaji sebagai syarat kesembuhan. Mereka mencampurkan kesehatan dengan kesesatan. Dan seperti yang sudah-sudah, jika pasien sembuh, maka itu dianggap sebagai berkat para berhala atau dewa. Setelah itu, para pasien pun berutang budi kepada si tabib ataupun si tokoh jahiliyah. Bagaimana ya Rufaidah? Astagfirullahalazim. Penyembuhan seharusnya berfokus pada pengobatan. Kebersihan dan kesucian dalam pengobatan harus diutamakan. Didukung pemulihan pasien dengan makanan atau obat. Tenanglah wahai saudaraku, sebentar lagi Rasulullah akan sampai di tanah Madinah ini dengan membawa cahaya keislaman. Dan pada saat itu, aku yakin agama Allah dapat membuang semua kesesatan itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya kekasih Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya kekasih Allah. Rufaidah sungguh berbahagia. Tatapan matanya berbinar saat menyambut kedatangan Rasulullah. Ia percaya adanya Islam akan memberi pengaruh besar bagi Madinah, terutama perubahan dalam dunia medis. Ramadan pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, perang besar pertama untuk kaum muslimin. Bergetar seluruh hati saat mengetahui kisah ini. Kisah bersejarah dalam perjalanan Islam. Kaum muslimin yang berjumlah 313 orang menghadapi 1000 pasukan Quraisy dari Mekah. Perjuangan kaum Islam dalam menegakkan syariat saat itu harus berdarah-darah. Sekujur tubuh penuh luka akibat dari tebasan senjata, tikaman tombak dan busur panah kaum musyrikin. Banyak pasukan terluka baik dari kaum muslimin maupun musyrikin. Melihat hal itu, hati Rufaidah terketuk untuk turut andil mengobati korban perang. Rufaidah mengumpulkan beberapa wanita muslim lainnya untuk membantunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rufaidah, ada apa kau manggil kami semua? Sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan, Rufaidah. Aku ingin meminta bantuan dari kalian. Bantuan? Bantuan apa? Perang Badar telah berkecamuk dan banyak korban yang berjatuhan. Aku mau kalian membantuku merawat para korban itu. Merawat korban perang? Iya. Tapi, bagaimana cara kalian bantumu? Kami tidak punya dasar ilmu perawatan. Jika kalian bersedia,
Aku akan mengajari kalian ilmu perawatan dan pengobatan. Tetapi, apakah sudah mendapat izin Rufaidah? Soal itu, aku akan meminta izin Rasulullah melalui Abu Bakar. Jadi bagaimana? Apa kalian bersedia? Tentu saja aku bersedia, karena itu tugas yang sangat mulia. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bersedia? Ya, kami bersedia. Alhamdulillah. Kalau begitu, aku akan menemui Abu Bakar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rufaidah pergi menemui Abu Bakar. Rufaidah memohon kepada Abu Bakar agar menyampaikan pesan dan niat Rufaidah kepada Rasulullah untuk membantu apabila ada korban dalam peperangan. Dan niat itu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah sepakat apabila ada korban dalam peperangan, korban itu akan dirawat oleh Rufaidah. Rufaidah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan dedikasi yang tinggi. Bawa korbannya ke sini. Iya. Segera siapkan peralatan. Baik, segera dilaksanakan. Alhamdulillah, pasien ini telah melewati masa kritis. Silahkan lanjutkan. Beri perawatan, beri minum, dan ramuan obat. Baik, Rufaidah. Rufaidah saat itu tidak hanya membantu para pasukan muslim, tetapi kaum Quraisy yang terluka pun diberi pengobatan. Seiring usainya perang Badar, berkat ridho Allah, kaum muslimin meraih kemenangan. Bersamaan itu pula, atas rahmat dari Allah, banyak kaum kafir Quraisy masuk Islam. Allahu Akbar. Wah, seru banget ceritanya. Gimana ya kelanjutannya? Baca lagi ah. Perjuangan Islam tak berhenti di situ. Kurang lebih setahun lebih seminggu setelah Perang Badar pada 7 Syawal tahun 3 Hijriah kembali pecah peperangan antara kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan dengan dipimpin Rasulullah dan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang ini terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Perang ini dikenal sebagai Perang Uhud. Saat itu, menjelang perang terjadi, pikiran Rufaidah terus bekerja. Sebentar lagi perang akan dimulai. Akan banyak korban yang terluka. Aku harus bersiap menghadapi semua itu. Aku harus siap merawat dan mengobati. Tapi jika tempat perawatannya hanya lapangan seperti ini, aku rasa kurang nyaman bagi para pasien. Aku harus berbuat apa? Apa aku dirikan tenda perawatan saja? Ya, itu solusi yang paling tepat. Sahabat-sahabatku, kemarilah. Ada apa, Rufaidah? Aku ingin membuat tenda perawatan untuk pasien. Mari, segera kita siapkan. Mari.
Dalam sejarah Islam, Rufaidah tercatat sebagai pemilik tenda perawat pertama. Tenda ini khusus untuk pengobatan para penduduk yang sakit dan untuk mengobati para pasukan yang terluka dalam peperangan. Tenda Rufaidah didirikan tepat di samping Masjid Nabawi. Kaum Quraisy dan Bani Nadir mengepung Madinah. Iya, mereka sudah mendirikan kemah di bagian utara kota ini. Mengapa mereka menyerang Madinah? Aku dengar Yahudi Bani Nadir Al-Ahzab kecewa dan marah karena mereka diusir dan ditempatkan di Haibar sana. Ya, jadi mereka ingin menduduki kembali kota ini. Mereka bekerja sama, bersekutu dengan kaum Quraisy untuk menyerang Madinah. Bagaimana ini? Tenang semuanya, aku dengar Rasulullah dan sahabat sudah mendirikan hondak atau parit di sekeliling kota untuk melindungi Madinah dari serangan gabungan. Dengarlah suara tabungan genderang itu, perang sedang berlangsung. Ayo, bawa orang tua dan anak-anak ke tempat yang aman. Kita berdoa, semoga Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua. Doakan agar Rasulullah dan para mujahid diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabiah, tolong ambilkan air hangat dan perawatan. Di dalam sana sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az sedang membutuhkan perawatan dan pengobatan. Baik, Rufaidah. Sepertinya Sa'ad bin Mu'az banyak sekali mengeluarkan darah. Dan busur panah juga masih menancap. Bagaimana ini, Rufaidah? Ya, kita harus segera menghentikan pendarahannya terlebih dahulu. Apakah ia bisa tertolong, Rufaidah? Semoga Sa'ad bin Mu'az bisa bertahan. Semoga Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua. Oh iya sahabiah, tolong ambilkan kain. Kita gunakan kain untuk membebat luka Sa'ad bin Mu'az agar darahnya berhenti mengalir. Baik, Rufaidah. Ya Allah, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Penyembuh, tolonglah kami serahkan semuanya padamu ya Allah. Ini kainnya, Rufaidah. Ya, terima kasih. Ayo segera masuk. Inilah salah satu bukti kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Rufaidah, merawat Sa'ad bin Mu'az dan para mujahid yang terluka pada saat perang Khandaq. Rufaidah tahu cara teknik pengobatan dengan baik. Yang sebelah sana butuh pertolongan. Iya. Yang sebelah sini belum diobati. Baik. Sebelah sana. Iya. Sebelah sini. Baik. Sebelah sana. Iya.
mereka sama-sama manusia, bukan boneka yang tidak memiliki perasaan. Terkadang rasa kecewa menghinggapi diri jika ada pasien yang tidak tertolong. Bahkan rasa sedih, rasa gagal, dan tidak berarti seringkali menguasai diri jika menghadapi kenyataan bahwa pasien itu meninggal. Tutup usia di tenda perawatan. Aku dan mereka sama-sama manusia yang punya kelemahan. Apakah salah jika mereka tidak kuat lagi menahan air mata karena berusaha tegar? Bahkan mereka tidak kuat lagi menahan segala beban yang ada hingga memutuskan untuk berhenti di sini saja dan meninggalkan amanah yang sedang diemban. Tidak, aku tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak boleh membiarkan mereka terlalu berlarut dalam asa penyesalan yang tak berujung. Jika mereka berhenti, siapa yang akan menolong jiwa raga yang sedang membutuhkan pertolongan di luar sana? Bukankah tujuan hidup manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah dan akan berarti jika sudah memberi juga menebar manfaat bagi sekitar? Ya, aku dan mereka tidak boleh berhenti. Pasti ada jalan keluar agar tidak merasa kelelahan dan tidak banyak korban yang tidak tertolong. Ayolah, Rufaidah, berpikir. Ya Allah, berilah jalan keluar. Aku harus tetap tenang, pasrah, dan berpikir jernih. Banyak korban perang yang tidak tertolong itu karena tenda perawatan terlalu jauh dari medan perang, sehingga mereka banyak mengeluarkan darah di perjalanan. Kalau begitu... iya, tim medis harus berada di garis belakang medan perang. Kami harus terlibat langsung di medan perang agar para korban perang bisa langsung tertangani. Aku akan meminta izin kepada Rasulullah agar tim medis turut serta ke medan perang. Kemudian, agar tim medis tidak merasa kelelahan, aku harus mengatur jadwal, membagi jadwal siang dan malam. Aku akan membagi perawat menjadi 2 tim. Dengan begitu, tim medis bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, aku rasa itu solusi yang paling tepat. Sekarang, aku harus bangkit, memberi mereka semangat untuk saling menguatkan. Aku rasa ini hal yang benar untuk saat ini. Para tim medis, perawat, sahabat-sahabatku, dengarlah. Aku akui air mata, keringat, serta darah akan selalu tertumpah dan membanjiri tenda perawatan ini. Tapi kalian harus ingat bahwa senyuman dan harapan juga terlahir di sini, bagai pelita di tengah gelapnya gurun pasir. Memberi kehangatan juga cahaya, walau sedikit namun sangat berarti. Kita sebagai manusia harus ikhlas menghadapi semua ini dan yakin akan pertolongan Allah. Karena Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan. Dan aku ingat Rasulullah mengajarkan, barang siapa berobat tanpa ilmu pengetahuan, maka ia akan bertanggung jawab atas segala akibatnya. Lalu, bagaimana dengan kita yang sudah memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya? Tentu akan diminta pertanggungjawabannya pula di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, berobatlah
Karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya. Sudah cukup kuat bukan untuk tidak berkeluh kesah dan berhenti sampai di sini? Bangkitlah. Amanah ini harus kita tuntaskan. Bangkitlah. Lakukan karena Allah semata. Bangkitlah. Apa kalian sepakat dengan apa yang aku katakan? Ya. Ya Allah, berilah kekuatan dan mampukan kami untuk mengemban serta menjalankan amanah ini. Luruskan niat kami ya Allah. Amin. Sahabiah, bersiaplah, karena kita akan menuju medan perang. Bersiaga di garis belakang pertempuran. Allahu Akbar. Inilah Rufaidah, dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu yang saat ini dikenal dengan sebutan shift. Dengan adanya pembagian waktu antara siang dan juga malam, korban dapat ditangani dengan baik dan perawat tidak merasa kelelahan. Rufaidah adalah sosok yang penuh dengan keteladanan. Dengan ketulusan hati selalu berbuat kebaikan, ia menyetarakan semua dengan setara. Ia berkepribadian yang luhur dan memiliki empati yang tinggi, dermawan, dan tidak pelit akan ilmu. Ia adalah seorang pemimpin yang penuh dengan motivasi. Ia seorang muslimah yang kuat, yang selalu berserah diri kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Penyembuh. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ternyata ada ya wanita sehebat itu. Sangat menginspirasi. Faidah, sosok perempuan muslim yang sangat pintar dan berperilaku baik. Walaupun saat itu perempuan tidak diberi tanggung jawab untuk melakukannya, tapi Rufaidah sangat loyal dalam menuntaskan segala amanahnya. Aku sangat ingin menjadi seperti Rufaidah, sosok perempuan muslim yang beradab mulia dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, dari kisah Rufaidah, aku jadi teringat sama perjuangan tim medis saat ini. Aku bangga terhadap tim medis. Mereka mengemban amanah yang sangat mulia. Apalagi tim medis yang sekarang menjadi garda terdepan di kala pandemik melanda. Mereka berani mengambil resiko demi melakukan kebaikan, dan itu sangat keren. Semoga Allah memberikan perlindungannya untuk mereka semua. Semoga segala yang mereka lakukan dan segala jerih payah dalam menolong orang sakit dapat menjadi amal pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Sementara itu sebanyak 4.656 pasien dinyatakan sembuh sehingga totalnya kini 1.317.199 orang. Virus datang tanpa peringatan apapun. Hari demi hari semakin menyebar. Hari demi hari penuh kekhawatiran. Berharap esok akan baik-baik saja. Aku tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Namun,
Jasa sosok di balik jubah putih menyelamatkan ratusan nyawa tanpa keluh kesah, membuat seluruh jiwa perlahan pulih, ketulusannya yang tak kunjung berubah. Merawat dengan ikhlas tanpa khawatir akan resiko yang didapat, mencurahkan hidupnya untuk semua yang membutuhkan pertolongan, menghadapi segala sesuatu dengan berani, hanya berharap akan datang keajaiban. Untayan doa penuh harap, melawan virus yang tak bersahabat. Semua usaha akan membuahkan hasil, hingga akhirnya menuju kemenangan. Bumi dan langit menjadi saksi, perjuangannya tak sekedar profesi, dedikasi untuk negeri, senyuman yang penuh arti. Dari pagi hingga pagi lagi, merawat dan penuh hikmat, menjaga seperti keluarga, melindungi tanpa berharap diberi. Dengan cinta mereka dengan kasih mereka sentuhan ikhlas mengalirkan doa, menguatkan hati, melahirkan senyuman. Perjuangannya menaklukkan semua yang terjadi. Dari pagi hingga pagi lagi, merawat dengan penuh hikmat, menjaga seperti keluarga, melindungi tanpa berharap diberi. Dengan cinta mereka berkorban, dengan kasih mereka mengabdi. Sentuhan ikhlas mengalirkan doa, Menguatkan hati, melahirkan senyuman. perjuangannya menaklukkan semua yang terjadi. Jasanya abadi. Alhamdulillahirobbil alamin. Acara demi acara telah terlewati. Kami selaku MC mewakili Angkatan Al-Mumtazah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Semoga acara ini dapat menginspirasi, menghibur, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.